Ngerekam nggak? Kita mulai teman-teman sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ihwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta karunia-Nya, malam ini kembali kita bisa melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Al-Mabahis fi Ilmil Mawaris ya. Jadi kita bahas faraid dulu ya, supaya nanti ba'da isya waktu nahunya lebih agak panjang. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sekalian, kita telah menyelesaikan ashabul furud kan, yang berhak mendapatkan ya, warisan dengan sistem furud muqaddarah. Maka malam hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu babut taksib, yaitu siapa saja ya yang berhak mendapatkan warisan dengan sistem asobah. Nah, tafadhol dibaca. Sekali nih belum kali. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alal mu'alif rahimallahu ta'ala. Babu ta'sibi, ta'riful ta'riful asobati. Hiya lugatan qaumur rijali qaumur rajuli abuhu wa benuhu wa man tasala bihima Zukuratan wastilahan man yaris bi ghairi takdiri. Aqsamul asobati al asobatu ala qismaini Nasabiyatun atau nasabiyatin wa sababiyatin. Wal asobatu an-nasabiyatu ala salasati anwa'in. Asobatun binafsihi wa asobatun bi ghairihi wa asobatun ma'a ghairihi. Al-awwalu al-asobatu bin nafsi. Asobatu bin nafsi zakara la yadkhulu fi zakarun la yadkhulu fi nisbatihi ila mayyitina unsa wa hadha dhabitu bi yashmalu jami'az dzukuri warisina jama muzakkar salim warisina alladzina taqaddamu fi babihim ma'ada zauja. Kalau ada ma, ada itu kalau ada ma maka fi'il dia, sehingga setelahnya itu mansub sebagai maf'ul bih. Ma'ada zauja wal akha li ummin fayakunu al asobatu binafsi minan nasabiyati al ibnul libni wa in nazala al abu wal jaddu wa in ala al akhu syaqiqu al akhu li abin ibnul akhi asy-syaqiqi wa ibnul akhi li abi al ammu syaqiqi al ammu syaqiqu al ammu libni li abin ibnul
ammi syakiki ibnul ammi liabin. Al-asabatu bin nafsi Sababi. minas sababiyati. Nah, al mu'tiku mu mu'tiku. al-mu'tiku al-mu'tiqatu. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan ya ashabul furud, ya, yang mewarisi dengan furud muqaddarah, berapa jatah dan syarat-syaratnya. Sekarang kita masuk ya bab kedua, yaitu babut taksib, yaitu bab yang mewarisi dengan asabah atau dengan taksib, ya. At-taksib itu sendiri secara bahasa adalah asyaddu wat taqwiyah. Jadi mengikat dan menguatkan sesuatu itu namanya taksib, ya. Makanya di sini ya ada 3 berarti pembahas, ada taksib, ada asabah, ada muasib nanti ya. Ya, ada istilah, ada taksib, ada asabah, ada muasib. Nah, kalau taksib itu diambil dari kata asyaddu wa taqwiyah secara makna. Jadi ain, shad, ba itu secara makna merujuk kepada asyaddu wa taqwiyah, yaitu menguatkan, mengokohkan, mengikat sesuatu. Ya. Adapun sekarang asabah yang kedua, ta'riful asabati, definisi dari asabah, hiya lugatan ya qaumur rajuli. Jadi al-asabatu atau al-usbatu itu jama'atun katsiratun. Makanya qaumur rajuli. Jadi sekelompok orang. Ya, di dalam Al-Qur'an kan disebutkan ya, la in akalahu dzi'bu wa nahnu usbah. Nahnu jama'atun katsirah. Nah, itu makna dari asabah atau usbah secara bahasa. Ya. Abuhu wa ibnuhu wa man ittasala bihima dzukuratan. Jadi qaumur rajuli ya maksudnya abur rajuli wa ibnur rajuli, gitu kan? Ya, bapaknya seseorang, anaknya seseorang, dan yang nyambung nasabnya dengan mereka berdua dzukuratan selama laki-laki. Ya, berarti abuhu wa in ala bimahdiz dzukur. Ya, abur rajuli bapaknya seseorang terus ke atas murni laki-laki. Wa ibnuhu ay ibnur rajuli wa in nazala bimahdiz dzukur. Ya, anaknya seseorang terus ke bawah selama murni laki-laki. Itu namanya ittasala bihima dzukuratan, dalam kondisi laki-laki semua. Jelas ya? Nah, adapun istilah yang dimaksud dengan asabah adalah man yarisu bi ghairi takdirin, ya, yang mendapatkan warisan tanpa takdir, tanpa disebutkan kadar tertentu. Jadi tidak memiliki jumlah kadar tertentu dari warisan. Dia mendapatkan sisa. Berapa sisa itu yang diambil. Itu namanya apa? Asabah, yaitu man yaris bi ghairi takdir. Kalau dia yaris bi takdir muqaddarah, maka itu namanya ashabul furud. Nah, kalau la yaris illa bi ghairi takdir, tidak mendapatkan warisan kecuali bi ghairi takdir, tanpa ada kadar tertentu. Nah, maka ini namanya asabah. Jelas ya? Baik. Nah, misalnya kayak gini teman-teman sekalian. Ya. Kalau ada ya mayit misalnya ya meninggalkan ya zaujatun, kemudian ummun, kemudian ibnun ya. Baik. Zaujatun di sini dapat 1/8, ummun dapat 1/6. Nah, yang mendapatkan ya furud muqaddarah ini dikenal dengan apa? Ashabul furud. Kenapa? Karena yaris bi fardin muayyan. Dia mendapatkan waris dengan jatah yang sudah jelas kadarnya. Ya. Sedangkan ibnun di sini mendapatkan sisa, baki. Berarti ini namanya asabah. Kenapa? Karena yaris bi ghairi takdir. Dia mendapatkan warisan tanpa kadar yang muayyan, kadar tertentu. Yang dia dapatkan adalah berapa sisa. Jelas ya? Nah, ini namanya apa? Asabah. Aqsamul asabati, kemudian asabah itu ada beberapa macam. Ya, al-asabatu ala qismain. Ya. Asabah itu ada 2 macam kata Syekh di sini. Pertama nasabiyatun, asabah
bisa babin nasab atau bisa babil qarabah. Ini asobah yang disebabkan nasab, adanya hubungan darah, adanya hubungan kekerabatan. Itu namanya nasabiyah. Yang kedua, asobah sababiyah, yaitu dengan sebab. Ya, asobah dengan sebab, dengan faktor tertentu, yaitu in'amuhu 'alal abdi bil itqi, yaitu karena dia berbuat baik kepada seorang budak dengan cara memerdekakannya. Ya kan? Disebabkan dia memerdekakan budak tersebut, maka dia berhak mewarisi ya harta si budak nanti dengan sistem asobah. Ini yang dinamakan dengan asobah bis sabab. Asobah bis sabab. Jelas ya? Jadi kalau asobah nasabiyah, sebabnya apa? Faktornya hubungan nasab, hubungan darah. Kalau sababiyah karena dia memerdekakan seorang budak. Ya, sehingga kebaikan tersebut menjadi sebab dia mendapatkan jatah warisan dengan sistem asobah dari budak yang pernah dia merdekakan. Nah, wal asabatun nasabiyatu ala salasati anwa'in. Nah, asobah nasabiyah, asobah bisa babil qarabah itu ada 3 macam. Asobatun binafsihi, artinya dia tidak butuh kepada orang lain, langsung dirinya menjadi asobah, seperti ibnun. Ibnun ini enggak butuh kepada siapa-siapa. Ya, dia otomatis dengan sendirinya langsung mendapatkan warisan dengan sistem taksib tadi, atau langsung mendapatkan sisa. Ada asobatun bi ghairihi, asobah bi ghairihi bisa babil ghair, karena sebab ada yang lain. Nah, ini maksudnya siapa? Seluruh wanita, ya seluruh wanita menjadi asobah bisa babi wujudi man akhuha, bisa babi wujud akhiha, karena ada saudaranya. Contoh. Oke, coba perhatikan teman-teman sekalian. Kalau ada bintun, nah bintun, ya di sini kalau dia sendirian kan dapat setengah, ya kan? Dapat setengah. Tapi kalau ada ibnun ini siapa? Saudaranya. Maka menjadi asobah. Kalau ibnun ini namanya bin nafsi, ya bin nafsi, sedangkan bintun ini bil ghair, ya. Dia dapat asobah bil ghair. Siapa ghairnya? Saudaranya. Jelas ya? Itu namanya asobah bil ghair. Atau contoh lain misalnya. Kita contohkan misalnya ada mayit meninggalkan ya zaujun, kemudian umun, ya. Kemudian ukhtun syaqiqah. Zauj dapat setengah. Umun dapat 1/3, ya kan? Ya, ukhtun syaqiqah setengah gitu kan? Karena dia di sini seorang diri, mayit tidak memiliki keturunan dan juga tidak ada asal minaz zukur, tidak ada ayah atau kakeknya mayit. Maka ukhtun dapat setengah, ya. Baik. Nah, kalau ada ahun syakik, dia tidak dapat setengah. Ya, dapat 1/6 karena ada jamak minal ikhwah. Nah, ini ukhtun dan syakik asobah. Ukhtun namanya asobah bil ghair, ahun bin nafs. Nah, bil ghair ini siapa? Karena ada saudaranya. Berarti asobah bil ghair itu berlaku untuk siapa? Seluruh wanita. Pasti wanita. Ya, asobah bil ghair itu berlaku untuk wanita. Disebabkan ada saudaranya. Jelas ya? Saudaranya. Tergambar nggak? Oke. Kemudian yang ketiga, wa asobatun ma'al ghairihi. Asobah ma'al ghair. Nah, asobah ma'al ghair ini juga adanya di wanita. Adanya wanita. Siapa itu? Ya, siapa teman-teman sekalian? Al-akhwat. Al-akhwat. Nah, semua saudarinya mayit, ya.
yang kandung dan sebapak. Al-akhwat maksudnya siapa? Saudari kandungnya mayit, saudari sebapaknya mayit, ma'al banat. Dengan anak perempuannya mayit. Jelas ya? Dengan anaknya perempuannya mayit. Contoh. Oke. Coba diperhatikan. Di sini ada uhtun, ya. Uhtun syaqiqah. Ya, bintun dapat setengah, ya kan? Dapat setengah. Kenapa? Karena semata wayang, sendirian. Uhtun syaqiqah dapat berapa? Asobah. Ya. Asobah apa namanya? Ma'al ghair. Ya, ma'al ghair. Siapa ghairnya ini? Bintun. Kaidahnya al-akhwat ma'al banat asobat. Ya, al-akhwat ma'al banat asobat. Jadi kalau ada saudarinya mayit, siapa saudarinya mayit di sini? Kandung atau sebapak. Ma'al banat yang disertai dengan anak perempuannya mayit, termasuk cucu perempuannya mayit dari anak laki-laki, maka status warisan akhwat ini adalah asobat. Dia mendapatkan dengan sistem taksib atau asobah yang dikenal dengan asobatun ma'al ghair. Jelas ya? Oke. Berarti asobatun bin nafs itu khusus untuk laki-laki. Jadi asobatun bin nafs itu pastilah laki-laki. Ya. Kemudian asobatun bil ghair, perempuan. Siapa ghairnya? Saudaranya. Jelas ya? Perempuan kalau ada saudaranya, maka dia menjadi asobah bil ghair. Kalau asobah ma'al ghair, perempuan juga, tapi saudari. Statusnya ke mayit adalah sebagai saudari saudari kandung atau saudari sebapak ma'al ghair. Ghairnya siapa? Al-banat, ya, anak keturunan mayit yang perempuan. Ya, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jelas ya? Oke. Tapi sekarang kita akan bahas satu-satu. Al-asobatu bin nafsi. Yang pertama al-asobah bin nafsi. Al-asobatu bin nafsihi zakarun. Lihat. Al-asobatu bin nafsihi, yang asobah bin nafsi itu zakarun. Laki-laki. Seperti yang kita sampaikan tadi. Semua asobah bin nafsi itu laki-laki. Zakarun. La yadkhul fi nisbatihi ilal mayyit unsa. Nah, ini. Jadi ketika jalurnya ke mayit itu tidak ada perempuan. Berarti asobah bin nafsi itu murni jalurnya laki-laki. Ya. Perhatikan. Misalnya di sini ada mayit, teman-teman sekalian, mayit. Di sini kan ada abun, ummun, jaddun, jaddatun. Nah, di sini juga jaddun, jaddatun. Jaddun, jaddatun. Oke. Perhatikan. Sekarang kita ke atas. Yang ini namanya apa? Zukurun. Semuanya lewat laki-laki. Ya kan? Abun, jad pertama, jad kedua. Berarti uyut. Ini kan ke mayit semuanya jalurnya laki-laki. Ya kan? Ini namanya asobatun bin nafs semua. Karena bimahdi zukur, murni lewat jalur laki-laki. Nah, makanya disebutkan di situ la yadkhul fi nisbatihi ilal mayyit unsa. Jadi nisbahnya ke mayit, jalurnya ke mayit itu tidak ada wanita. Nah, kalau ada contoh misalnya jaddun yang merupakan bapaknya nenek. Bapaknya nenek. Apakah dia asobah? Asobah bin nafsi? Tidak. Kenapa? Karena ilal mayyit adalah bi unsah. Dia ke mayit lewat perempuan. Sedangkan yang namanya bin nafs itu zukurun la yadkhul fi nisbatihi
ilal mayyit unsah. Ya, tidak ada wanita ke jalurnya ke mayit, murni lewatlah laki-laki. Atau ke bawah misalnya sekarang. Kan ada ibnun, bintun. Kemudian ada ibnun, ada bintun. Di sini ada ibnun, ada bintun. Ibnun, bintun. Kemudian juga ada ibnun, bintun. Nah, dari jalur ini mana yang asobah bin nafs? Ibnun asobah bin nafs. Ibnu ibnin asobah bin nafs. Ibnu ibnin asobah bin nafs. Kenapa? Karena kemayit murni dzukuratan. Laki-laki. Ibnun kan laki-laki. Nah, kalau sekarang yang ini ibnu binti ibnin. Ibnu binti ibnin. Cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, cicit laki-laki ini apakah dia asobah bin nafs? Enggak. Kenapa? Di jalurnya ke mayit ada unsa, ada perempuan. Berarti dia bukan asobah bin nafs. Yang asobah bin nafs itu kan murni dzukuratan. Jelas ya? Baik. Wa hadzal dhabitu, dhabit yang menyebutkan zakarun la yadkhulu fi nisbatihi ilal mayyit unsah. Ini namanya dhabit. Apa bedanya kaidah sama dhabit? Dhabit itu fi mas'alatin wahidah, ya. Itu namanya dhabit. Jadi dalam satu masalah muayyanah. Yasmal jami'adz dzukur al-warisin, mencangkup semua laki-laki yang ahli waris. Alladzina taqaddamu fi babihim, yang telah berlalu penyebutannya di bab al-warisuna minar rijal wal warisat minan nisa. Ya kan? Bab pembahasan apa? Al-warisun minar rijal wal warisat minan nisa. Nah, al-warisun minar rijal ini semuanya asobah bin nafsi ma'ada az-zaujah, kecuali suami, karena suami termasuk sahibu fardin yang mendapatkan warisan dengan sistem fard. Berapa? Setengah atau seperempat. Wal akhali selain dan juga selain ahli li Nah, meskipun laki-laki tapi ahli ketika ke mayit lewat siapa? Perempuan. Berarti dia tidak bisa dikategorikan asobah bin nafs, karena asobah bin nafs itu kan la yadkhul fi nisbatihi ilal mayyit unsa. Sedangkan ahli ilal mayyit itu ada unsanya, itu ibu. Makanya dikeluarkan dia ya dari al-warisun minadz dzukur. Maka ada dua yang tidak termasuk dalam kategori asobah bin nafs. Siapa aja? Suami dan ahli Kalau suami jelas, karena tidak ada hubungan nasab. Karena asobah itu kan tadi harus ada hubungan nasab. Qarabah. Suami qarabah bukan? Ajnabi. Ya kan, suami itu orang asing bagi mayit, ya, ajnabi. Makanya dia tidak masuk dalam kategori asobah. Kalau ahli kenapa dia bukan asobah? Kan dia laki-laki. Karena ilal mayit ada unsanya, yaitu ibu. Nah, selainnya yang laki-laki semuanya asobatun bin nafs. Jelas ya? Baik, siapa aja yang laki-laki yang semuanya ini? Nah, ini kita kembali lagi ke al-warisun minar rijal. Pertama al-ibnu, ya kan? Kemudian ibnu ibnin wa in nazala bimahdiz zukur. Antum tambahkan wa in nazala bimahdiz zukur. Jadi ibnu ibnin wa in nazala bimahdiz zukur. Ya. Kemudian setelah ibnu ibnin siapa? Abun, ya kan? Kemudian setelah abun jaddun urutannya. Wa in ala bimahdiz zukur. Ya, terus ke atas murni lewat jalur laki-laki, tidak ada wanitanya. Nah, kemudian baru al-ah asy-syaqiq, saudara kandung. Baru al-ah li'ab, saudara seayah, sebapak. Baru ibnul ah syaqiq. Berarti apa? Keponakan kandung. Wa ibnul ah li'ab, keponakan
sebapak, ya. Al-am syakik paman kandung, al-am li'ab paman sebapak. Yang liumnya nggak ada semua. Kenapa? Karena dia ada wanita di jalurnya ke mayit. Kemudian ibnul am syakik sepupu kandung, ya. Kemudian ibnul am li'ab sepupu sebapak. Jadi am ini maksudnya adalah siapa? Saudaranya ayah, ya. Nah, kalau saudaranya ibu namanya khalun, ya. Makanya yang asobah itu murni lewat jalur laki-laki. Ya, asobah bin nafs. Al-asabatu bin nafsi minas sababiyah. Sedangkan asobah bin nafsi minas sababiyah. Ya, yaitu bisa babil itqi tadi. Ada dua, mu'tik atau mu'tiqah. Mu'tik itu kalau laki-laki, mu'tiqah itu kalau perempuan. Ya. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha pernah membebaskan budak. Namanya siapa? Barirah. Maka dia memiliki hak walaknya. Hak walaknya. Maka Aisyah dinamakan mu'tiqah. Orang yang memerdekakan budak. Jadi kalau yang memerdekakan seorang perempuan mu'tiqah, kalau yang memerdekakan seorang laki-laki mu'tiq. Nah, mereka ini berhak mendapatkan warisan dari budak yang dia merdekakan dengan sistem taksib, yang langsung bin nafsi, ya. Dengan sendirinya langsung mendapatkan asobah bin nafsi. Jelas ya? Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala jihadul asabati bin nafsi minan nasabiyati arba'atun. Al-awalu jihatul bunuwati wa hiya abna'ul mayyiti summa abna'uhum wa in nazalu. Asani jihatul ubuwati wa hiya abul mayyiti summa jadduhu wa in ala. As-salisu jihatul ukhuwati wa hiya ikhwatul mayyitil asyiqqa'u summa ikhwatuhu min abihi summa abna'ul ikhwatil asyiqqa'i summa abna'ul ladzina li abin mahma nazalu. Ar-rabi jihatul umumati wa hiya a'mamul mayyitil asyiqqa'u summa a'mamuhum summa a'mamuhu li abihi summa abna'ul a'mami al-asyiqqai sifat untuk a'mam. Al-asyiqqai summa abna'ul a'mamu li abin. Wa idza tarahamal asobatu fayuqaddamuna hasba tartibil madhkuri haitsu takunul bunuwatu muqaddamatan alal ubuwati wa hiya muqaddamatun alal ukhuwati wal ukhuwatu muqaddamatun alal umumati. Yustasna min dzalika annal jadda wa huwa dakhilun tahta jihatil ubuwati la yuqaddamu alal akhi syaqiqi aw li abin fi ba'dil madzahibi bal yusyarikul ikhwata kama sayati tafsilu dzalika fi babil jaddi wal ikhwati insyaallahu taala. Qala al-imamu Rahabi rahimahullahu taala wa hukka an nusyarri'a fit ta'sibi bi kulli qaulin mujazin musibi fa kullu man ahraza kullal mali minal qarabati awil mawali aw kana ma yafdulu ba'dal fardilahu fahuwa akhul usubati al mufaddalatu kal abi wal jaddi wa jaddil jaddi wal ibni inda qurbihi wal bu'di wal akhu wa banul akhi wal a'mamu was sayyidul mu'tiqu dzil in'ami wa hakadha banuhum jami'an
fakun lima azkuruhu. adkuruhu sami'an. Baik. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang jihadul asobah bin nafsi. Ya, jihad itu kan maksudnya dia ke mayit itu arahnya ke mayit. Mayit. Nah, ada kan arah ke atas, teman-teman sekalian. Ada arah ke bawah. Ada arah ke samping. Nah, kalau atas itu dinamakan ubuwah. Jihadul ubuwah, ya. Kemudian ke samping itu ada dua. Ada ukhuwah, ada umumah. Ya, ke bawah itu ada bunuwah. Ada 4, ya. Ada 4. Nah, ini kan semuanya adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dengan sistem asobah, jihad ini. Ketika berkumpul beberapa orang yang berhak mendapatkan asobah, contoh misalnya, ada mayit meninggalkan zaujun, ummun, ya, kemudian ibnun, ibnin, abun, amun, ya kan, ya, akhun. Nah, lihat syakik. Ini kan berkumpul beberapa orang yang berhak mendapatkan asobah bin nafs. Nah, maka ketika berkumpul beberapa jihad semacam ini, kita harus mengedepankan siapa? Nah, makanya di sini penting ya memahami jihad. Siapa yang harus dikedepankan, ya. Fabil jihati takdim, ya. Kalau tazahama berebutan, ya, beberapa asobah dalam satu kasus, maka fabil jihad at-takdim, maka lihat jihadnya. Jadi prioritaskan jihadnya. Nah, siapa? Tentu jihad bunuwah yang didahulukan. Kalau nggak ada jihad bunuwah, baru kita dahulukan ubuwah, gitu kan? Kalau nggak ada jihad ubuwah, baru ke uhuwah. Ketika nggak ada jihad uhuwah, baru umumah. Ini urutannya. Maka kita bahas sekarang di sini, ya. Ada arba'atun jihadul asobah bin nafsi minan nasabiyati arba'atun. Pertama, jihadul bunuwah. Jadi disebutkan sesuai dengan urutan prioritas. Ya, diawali dengan jihadul bunuwah. Siapa bunuwah ini? Abnaul mayyit. Anak laki-lakinya mayyit. Summa abna'uhum wa in nazalu. Ay abnaul ibn. Abnaul ibni. Nah, berarti apa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa in nazalu, terus ke bawah, murni lewat jalur laki-laki. Itu namanya apa? Bunuwah. Nah, jihadul bunuwah. Kemudian yang kedua, jihadul ubuwah. Ya, ubuwah itu siapa? Abul mayyit, bapaknya mayyit. Summa jadduhu. Kemudian kakeknya mayyit. Wa in ala, terus ke atas lewat jalur laki-laki tadi. Itu namanya jihadul ubuwah. Baru yang ketiga, jihadul ukhuwah. Jihadul ukhuwah. Siapa itu? Ikhwatul mayyit al-asyiqa. Saudara kandungnya mayyit. Ya. Summa ikhwatuhu min abih, baru saudara sebapaknya mayyit. Lihat pakai summa litartib wat tarakhi. Berarti kalau enggak ada saudara kandung, baru beralih hak asobah ke saudara sebapak. Pakai summa, ya. Ya, faedahnya apa? Tertib ma'at tarakhi. Berarti harus enggak ada dulu saudara kandung ini, baru saudara sebapak berhak mendapatkan asobah bin nafsi. Nah, kalau enggak ada saudara sebapak, maka beralih ke abnaul ikhwah al-asyiqa. Apa? Keponakan kan kandung yang laki-laki, ya. Jadi keponakan laki-laki dari saudara kandung. Kalau enggak ada keponakan laki-laki dari saudara kandung, tsumma abnaul ladzina li abin, baru keponakan laki-laki dari saudara
sebapak, mahma nazalu, terus ke bawah, keturunan mereka selama murni laki-laki. Ya. Tergambar nggak teman-teman sekalian? Berarti kan urutannya ibnun, ibnu ibnin, itu bunuwah, wa in nazalu bimahdi zukur. Abun, jaddun, wa in ala bimahdi zukur. Kan? Ahun syakik, ahun li'ab, ibnul ah syakik, ibnul ah li'ab, wa in nazalu bimahdi zukur. Itu namanya jihatul uhuwah. Baru yang keempat jihatul umumah. Siapa umumah ini? A'mamul mayyit al-asyiqa, paman kandungnya mayyit. Kalau enggak ada paman kandung mayyit, baru a'mamuhu li abih, paman sebapak. Berarti paman sebapak kapan berhak mendapatkan asobah? Kalau enggak ada paman kandung. Nah, enggak ada paman kandung, enggak ada paman sebapak, beralih ke sepupu kandung. Ya. Abnaul a'mam al-asyiqa, sepupu laki-laki ya dari paman kandung, maksudnya anak paman kandung, anak laki-laki paman kandung. Kemudian kalau enggak ada anak laki-laki paman kandung, abnaul amli li'ab, anak laki-laki paman sebapak. Ini masuk dalam kategori jihatul umumah. Makanya antum hafal al-warisun minar rijal itu kan urutan. Tujuannya apa? Sesuai diurutkan dengan jihah yang lebih berhak. Jihah yang lebih berhak. Coba baca di sini wa in tazahamal asobat. Lihat. Kalau ada beberapa asobah berebutan, ya, berdesakan, maksudnya dalam satu kasus ada semua beberapa asobah, maka fayuqaddamuna hasabat tertib al-madhkur, dikedepankan dalam pemberian hak sesuai dengan urutan yang disebutkan di atas. Berarti bunuwah lebih berhak daripada ubuwah, ubuwah lebih berhak daripada uhuwah, uhuwah lebih berhak daripada umumah. Haitsu takunu al-bunuwatu muqaddamatan 'alal ubuwah. Nah, jihatul bunuwah dikedepankan daripada ubuwah. Dan ubuwah lebih dikedepankan daripada uhuwah. Uhuwah lebih ke depan daripada umumah. Wa yustasna min dzalika annal jad wa huwa dahilun tahta jihatil ubuwah. Nah, dikecualikan dari itu adalah jad. Kenapa? Karena jad itu masuk dalam jihatul ubuwah, tapi la yuqaddamu alal ahsyakik aw li'ab fi ba'dil madzahib. Nah, mazhabnya siapa ini? Jumhur. Ya. Maksudnya gini teman-teman sekalian. Azan ya? Kita jawab azan dulu. Lah. La haula wala quwwata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Perhatikan di sini teman-teman sekalian, yustasna min dzalika annal jadda wa huwa dahilun tahta jihatil ubuwah. Nah, kita tahu kan jad itu masuk dalam kategori jihatul ubuwah. Nah, secara kaidah asal jihatul ubuwah muqaddam alal uhuwah. Tapi dikecualikan dari kaidah ini al-jad. Dikecualikan darinya al-jad. Kenapa al-jad la yuqaddamu alal ahsyakik
au li ab. Jad itu tidak dikedepankan daripada syakik dan ab. Fi ba'dil mazahib, di sebagian mazhab. Maksudnya adalah mazhab jumhur. Jadi kan di dalam mazhab, di dalam masalah jad ma'al ihwah ada pembahasan nanti teman-teman sekalian namanya mirasul jad ma'al ihwah. Kasusnya misalnya perhatikan, mayit meninggalkan zauj misalnya, ya, ummun, abun, syakik. Nah, ini contoh ya. Nah, lihat. Zauj di sini dapat 1 per berapa? 1/2 karena nggak ada keturunan. Ya. Ibu mendapatkan 1/3. Kenapa 1/3? Adamul fara' waris, adamul jama' minal ikhwah, ya kan? Nah, kalau kita pakai mazhabnya Hambali, mazhabnya Imam Ahmad, maka ab dapat asobah, syakik nggak dapat, sesuai dengan urutan tadi. Karena jihatul ubuwah muqaddam ada jihatil uhuwah. Ya kan, abun ini kita ganti bukan? Pakai jad. Kalau jelas ini, ya. Nah, kasusnya jad sekarang. Jad dapat asobah kalau dalam mazhab Imam Ahmad karena ubuwah muqaddam alal uhuwah. Tapi kalau dalam mazhab jumhur, maka di sini ya yarisul jad ma'al uhuwah. Yarisul jad ma'al Ya, nanti jad dan ini mereka dapat dua-duanya. Nah, berarti nanti ini yang dapat sisa dua-duanya, baru pembagiannya nanti dengan pembagian yang dirincikan di kasus bab jad ma'al ihwah. Taib, kenapa jumhur berdapat tetap dapat warisan meskipun ada jad? Kenapa? Karena lihat, ini mayit abun, umun, jadun, di sini kan lahir ada ahun syakik. Oke. Nah, ini udah nggak ada. Jad ke mayit lewat siapa? Lewat abun, ya kan? Iya. Ahun syakik ke mayit abun juga kan? Ya kan? Nah, berarti di sini kalau mereka ke mayit melewati jalur yang sama gitu kan? Lewat jalur yang sama. Kenapa tidak dapat? Gitu kan? Kok jad yang dapat padahal jalurnya ke mayit sama lewat abun. Maka di sini jumhur mengatakan yarisul jad ma'al ihwah. Ya, jad tetap mewarisi bersama ihwah, artinya ihwah tidak digugurkan karena adanya jad. Ini mazhabnya jumhur. Jelas ya? Berbeda dengan mazhab Imam Ahmad dengan berpegang teguh dengan kaidah al-ubuwah muqaddamun alal uhuwah, maka gugur. Gugur. Asobah untuk jad, enggak dapat. Tapi kalau dalam mazhab jumhur, jad ma'al ihwah yarisan, dua-duanya mewarisi. Ya, tidak digugurkan. Itu maksud dari pengecualian di sini. Makanya ini bal yusyarikul ihwah, akan tetapi jad berserikat nanti dengan ihwah. Ya, makanya nanti dua-duanya yang jadi asobah, baru nanti sisa itu dibagi kepada mereka berdua dengan persentase jad harus lebih untung. Harus lebih untung. Nah, nanti bagaimana cara menentukan jad harus lebih untung, itu ada kaidah-kaidahnya akan dibahas nanti di bab jad ma'al ihwah. Ya. Kama sayati tafsilu zalika fi babil jad ma'al ihwah, insyaallah akan datang perinciannya dalam bab jad ma'al ihwah insyaallah. Kemudian beliau membawakan pernyataan Imam Ar-Rahabi di sini, wa huqqa an nusyarri'a fit ta'sib. Nah, setelah selesai membahas tentang ashabul furud, maka kita harusnya memulai membahas tentang ta'sib. Bikulli qaulin mujazin musib, ya, dengan pembahasan yang ringkas tapi tepat gitu. Pembahasan yang ringkas tapi tepat. Fa kullu man ahraza kullal mali minal qurabati awil mawali. Nah, maka setiap yang mendapatkan seluruh harta dari kerabat mayit atau dari mawali,
yaitu orang yang memerdekakanmu budak, ya. Au kana mayabdulu ba'dal fardi lahu, atau mendapatkan sisa setelah ashabul furud, ya kan? Maka fahuwa ahul usubatil mufaddalah, mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan asobah, itu asobah sisa, ya. Jadi contohnya siapa aja? Mereka ini yang bisa mengambil seluruh harta atau mengambil sisa setelah diberikan kepada ashabul furud, ya. Kal abi, seperti bapak, wal jad, seperti kakek, wajaddul jad, seperti uyut, wal ibni, seperti anak laki-lakinya mayit. Inda kurbihi wal bu'di, maksudnya kurbihi wal bu'di maksudnya apa? Anaknya mayit langsung, wal bu'di cicit atau cucu mayit selama lewat laki-laki, itu namanya wal bu'di. Kemudian contohnya wal akhi, saudara mayit kandung atau sebapak, wabnul akhi, siapa ibnul akhi? Keponakan, wal a'mam, paman kandung atau sebapaknya mayit, wasayyidul mu'tik, ya. Al-mu'tik tadi yang memerdekakanmu muda. Kenapa dia mendapatkan hak warisan? Karena zil in'am, dia memiliki apa? Kebaikan kepada budak tersebut, sehingga dengan sebab itu berhak mendapatkan warisan darinya. Wa hakadza banuhum, keturunan mereka semua. Keturunan mereka semua. Ini siapa? Keturunan bapak, berarti abun kan? Keturunan bapak. Ahun gitu kan? Ya. Kalau keturunan mayit berarti ibnun. Nah, kalau keturunan ini ibnun, cucu. Nah, dan seterusnya, keturunan mereka yang laki-laki, jami'an semuanya. Fakun, ya, lima azkuruhu sami'a, maka ya dengarkan apa yang saya sebutkan. Maksudnya jadi dengarkan apa yang disebutkan ini. Jadi jadikan acuan. Ya, berarti asobah bin nafsi itu siapa aja teman-teman sekalian? Ya, semua laki-laki, ya, kecuali zauj dan ahli li'um. Setelah kita mengetahui ya siapa aja asobah bin nafsi, kemudian urutan yang paling berhak dari asobah bin nafsi, baru kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya hukum-hukum yang berkaitan seputar asobah bin nafsi. Hukum-hukumnya. Ya, apakah dia mendapatkan semua harta ataukah ada persentase tertentu yang dikasih? Nah, itu akan dibahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.